Halo gengs, kembali lagi di Alfilm. Di video kali ini admin mau bahas lanjutan alur cerita dari series Donghua Apotheosis. Di bagian sebelumnya, Zheng Er beserta rombongannya bertarung melawan serangga raksasa di lembah Bila untuk dapat pergi menuju ke kamp prajurit pusat Kastil Naga. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai habis dan pastikan teman-teman semua sudah menonton video sebelumnya agar alur ceritanya nyambung ya. Oke gengs, tekan tombol subscribe, siapkan kopi dan cemilannya. Kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal kisah diperlihatkan ribuan serangga raksasa yang menyerang Zheng Er dan rombongannya yang hendak pergi ke kamp pasukan pusat Kastil Naga untuk beristirahat. Namun karena Zheng Er dan rombongannya dihadang oleh serangga raksasa, akhirnya rombongan Zheng Er dengan sangat terpaksa harus melawan ribuan serangga raksasa tersebut. Kemudian Zheng Er dan rombongannya terus bertarung melawan serangga raksasa hingga membuat sedikit demi sedikit serangga raksasa mulai pergi meninggalkan rombongan Zheng Er. Beberapa saat kemudian, Ratu Serangga Bila yang memiliki kemampuan mencapai ranah pencerahan roh dengan wajah yang mengerikan serta tubuh raksasanya, Ratu Serangga Bila mulai menghampiri Zheng Er beserta rombongannya. Kemudian tanpa basa-basi, Lucio langsung mengarahkan serangannya kepada Ratu Serangga Bila. Lalu Ratu Serangga Bila yang terkena serangan dari Lucio sangat marah dan mulai menyerang rombongan Zheng Er. Saat terjatuh akibat serangan Ratu Serangga Bila, Lucio mengatakan kepada Zheng Er agar cepat pergi meninggalkan tempat tersebut. Ratu Serangga Bila menyerang Zheng Er hingga membuat Zheng Er terpojok. Kemudian Zheng Er yang sangat terpojok mengambil sebuah bola berwarna merah. Bola merah tersebut merupakan telur dari Ratu Serangga Bila. Lalu sang ratu yang melihat telurnya dipegang oleh Zheng Er menghentikan serangannya terhadap Zheng Er. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Zheng Er agar teman-teman Zheng Er bisa pergi dari lembah tanpa harus bertarung dengan Ratu Serangga Bila. Sementara itu Zheng Er memancing Ratu Serangga Bila untuk pergi menjauh dengan telur yang dibawa oleh Zheng Er. Di sebuah jurang yang sangat dalam, Zheng Er terus berlari dari kejaran Ratu Serangga Bila. Saat proses kejar mengejar, Zheng Er sudah sangat jauh dari lokasi di mana ia meninggalkan rekan-rekannya. Di tengah pelariannya dari Serangga Bila, Zheng Er masuk ke dalam sebuah gua yang memiliki hawa yang sangat panas. Tidak sampai di situ saja, Ratu Serangga Bila yang tidak bisa masuk ke dalam sebuah gua mencoba menghancurkan agar bisa masuk ke dalam gua. Saat memasuki gua bawah tanah, Zheng Er melihat seekor singa raksasa yang sedang tertidur. Singa tersebut merupakan penjaga gua bawah tanah. Saat singa penjaga gua bawah tanah terbangun dari tidurnya, singa tersebut mengeluarkan raungan yang sangat mengerikan. Ketika itu saat singa raksasa bertarung dengan Ratu Serangga Bila, Zheng Er berpikir itu adalah sebuah kesempatan untuk melarikan diri. Kala itu singa raksasa bertarung dengan Ratu Serangga Bila. Di tengah pertarungannya Zheng Er melarikan diri, namun Zheng Er malah terjatuh di dalam sebuah lahar yang panas. Zheng Er terjatuh ke dalam sebuah lava di sebuah gua bawah tanah. Peristiwa jatuhnya Zheng Er ke dalam lava disebabkan oleh pertarungan antara singa raksasa dengan Ratu Serangga raksasa. Energi sejati milik Zheng Er telah habis. Seharusnya Zheng Er sudah tidak memiliki kekuatan untuk berjuang kembali. Kemudian kamera beralih kepada Kapten Lucio.
yang tengah berjalan untuk menemui Hei Tiancheng. Ketika bertemu dengan Hei Tiancheng, Kapten Lucio mengatakan bahwa ada masalah dengan peta yang ia bawa. Ketika Kapten Lucio mendengar perkataan dari Hei Tiancheng bahwa Hei Tiancheng tidak mau para prajuritnya terbunuh oleh serangga bila, ia pun mengorbankan Zheng Er untuk melawan serangga bila seorang diri. Kapten Lucio yang beranggapan bahwa itu tidak adil kepada Zheng Er sangat marah. Dan kemudian Hei Tiancheng memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Kapten Lucio. Kemudian kamera beralih kepada Zheng Er yang terjatuh sampai dasar lava gua bawah tanah. Kala itu Zheng Er terlihat tidak sadarkan diri. Lalu Zheng Er masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di bawah alam bawah sadar Zheng Er terlihat Zheng Er masuk ke sebuah alam ilusi. Saat berada di dalam ilusi, Zheng Er bertemu dengan ayahnya yang menulis sesuatu. Kemudian Zheng Er juga bertemu dengan adiknya Yan Er. Saat melihat adiknya berada di dalam ilusi, Zheng Er mendekati adiknya Yan Er. Namun belum sempat memegang adiknya Yan Er malah terjatuh ke dalam sebuah jurang. Ketika itu terjadi, Zheng Er tersadar dari alam bawah sadarnya dan mulai bangkit kembali dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Singkat cerita, Zheng Er dengan kekuatannya menghajar singa raksasa dan ratu serangga bila dengan waktu yang sangat singkat. Setelah Zheng Er mengalahkan singa raksasa dan ratu serangga bila, Zheng Er mendapatkan inti kristal milik singa raksasa dan ratu serangga bila. Kemudian Zheng Er pergi ke kamp istana Kastil Naga. Di sana Zheng Er terlihat sedang memegang burung pembawa pesan. Kemudian datanglah Kapten Me Changjun yang ditemani oleh Xiao Die untuk menemui Zheng Er. Kapten Me Changjun dan Xiao Die sangat kagum dengan Zheng Er karena bisa kembali hidup-hidup dari lembah bila. Kemudian mereka bertiga duduk dan membicarakan Kapten Lucio yang ditangkap oleh Komandan Kastil Naga. Zheng Er yang mendengar kabar bahwa Kapten Lucio ditangkap oleh Hei Tiancheng sangat marah dan berapi-api. Kemudian Zheng Er pergi menuju tenda Komandan Kastil Naga Hei Tiancheng untuk membebaskan Kapten Lucio. Sesampainya Zheng Er di tenda Hei Tiancheng, para pengawal tenda Komandan Kastil Naga mengatakan bahwa Komandan Hei Tiancheng belum kembali. Jika kau ada masalah bisa menunggu di tendanya. Lalu Zheng Er dan Xiao Die masuk ke dalam tenda Komandan Kastil Naga Hei Tiancheng. 你们青蓝队不是很嚣张吗？ Di sebuah kamp prajurit Kastil Naga, Zheng Er bersama Xiao Die mencari keberadaan Komandan Kastil Naga Hei Tiancheng. Namun di sebuah tenda Kastil Naga tersebut tidak ada orang sama sekali. Kemudian datanglah pengawal Zhu Geye bersama hantu pembantai klan Zhu Geye. Hantu hitam putih memiliki kemampuan Rana Inate tingkat 1. Tidak lama kemudian, sebelum pertarungan dimulai, Zheng Er meminta kepada Xiao Die agar terlebih dahulu menyelamatkan Kapten Lucio yang akan dieksekusi mati oleh Komandan Hei Tiancheng. Sementara itu, Zheng Er akan bertarung menghadapi hantu kembar. Singkat cerita, Zheng Er pun bertarung melawan hantu kembar hitam putih. Saat bertarung melawan hantu kembar hitam putih, Zheng Er terjebak di sebuah ilusi hantu kembar. Kala itu Zheng Er terlihat tidak berdaya disebabkan oleh roh Zheng Er yang terpisah dengan tubuhnya. Kemudian saat senjata hantu kembar akan mengenai Zheng Er,
Zheng Er mengeluarkan sebuah kekuatan yang sangat kuat sehingga membuat portal ilusi yang dibuat oleh hantu kembar hitam putih menghilang. Tidak sampai di situ saja, bahkan Zheng Er mampu menandingi serangan penggoda neraka hantu kembar. Singkat cerita, hantu kembar hitam putih dibuat kewalahan oleh Zheng Er. Dengan niat membunuh, hantu hitam putih mengeluarkan naga kembar untuk menyerang Zheng Er. Kemudian Zheng Er yang melihat dua naga kembar yang mengarah kepadanya. Zheng Er mengeluarkan seekor naga Azuye yang mendiami alam bawah sadarnya untuk membantunya mengalahkan hantu kembar hitam putih. Seekor naga Azuye masuk ke dalam sebuah senjata pisau belati milik Zheng Er. Dan kemudian Zheng Er mulai bertarung dengan hantu kembar hitam putih beserta dengan naga kembarnya. Setelah naga kembar milik hantu hitam putih berhasil dikalahkan oleh Zheng Er, hantu hitam putih yang melihat kekuatan Zheng Er jauh lebih kuat dibandingkan dirinya, mereka berdua mencoba melarikan diri dari Zheng Er. Kemudian Zheng Er yang melihat kedua hantu kembar mencoba melarikan diri. Zheng Er mengeluarkan pisau belati andalannya dan melemparkannya ke arah hantu kembar. Alhasil kedua hantu kembar tersebut tewas di tangan Zheng Er. Singkat cerita, di pertempuran kali ini hanya menyisakan pengawal Zugeye yang terlihat sangat ketakutan. Pengawal Zugeye meminta kepada Zheng Er agar jangan membunuhnya. Kemudian Zheng Er mengajukan pertanyaan kepada pengawal Zugeye. Mengapa He Tiancheng menjebak Kapten Lu? Kemudian bawahan Zugeye menjawab, ini semua adalah perintah dari Tuan Muda Zuge. Dia berjanji kepada He Tiancheng selama bisa membunuh Zheng Er, dia akan memindahkannya ke ibu kota. Tutur kata bawahan Zugeye kepada Zheng Er. Setelah itu Zheng Er meminta surat pernyataan kepada bawahan Zugeye. Pengawal Zugeye memohon sambil bersujud kepada Zheng Er agar tidak membunuhnya. Kemudian Zheng Er mengatakan kepada pengawal Zugeye, jika kau ingin selamat, berikan surat pernyataannya kepadaku. Tutur kata Zheng Er kepada bawahan Zugeye. Setelah itu bawahan Zugeye memalingkan mukanya seolah-olah mengambil surat pernyataan di sakunya. Padahal ia sedang mengeluarkan jarum beracun dari mulutnya untuk menyerang Zheng Er. Jarum beracun yang diarahkan kepada Zheng Er tidak berefek sama sekali kepada Zheng Er. Bawahan Zuge yang melihat hal tersebut ketakutan dan berusaha melarikan diri. Namun Zheng Er yang melihat hal tersebut langsung melemparkan jarum beracun ke arah bawahan Zugeye dan mengenainya. Kemudian kamera beralih kepada Kapten Lucio yang akan dieksekusi mati oleh Komandan He Tiancheng. Sebelum Lucio dieksekusi mati, ia diberikan kesempatan oleh He Tiancheng untuk bergabung dengannya. Namun Lucio dengan tegasnya menolak tawaran dari He Tiancheng. Kemudian prajurit He Tiancheng memulai eksekusi mati Kapten Lucio. Hingga datanglah Xiao Die dan Zheng Er untuk menyelamatkan Lucio dari eksekusi mati. Oke gengs, itulah rangkuman series Donghua Apotheosis bagian 4. Untuk bagian selanjutnya admin akan bahas di next video ya. Namun sebelum itu pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya, dan tidak ketinggalan next video dari channel ini. Oke gengs, mungkin sekian dari video kali ini. Sampai jumpa di next video. Salam kaum Rebaners.